AI udah bisa ngedit video, nulis artikel, trading, bahkan mungkin sebagian orang yang jomblo cari gebetan pakai ChatGPT. Jadi pertanyaan besarnya, kalau semua bisa dilakukan dengan mesin, terus kita ngapain? Cuma nonton sambil ngerokok ngopi, atau jadi cheerleaders buat robot-robot itu? Atau jangan-jangan sekarang saatnya kita balik tanya sebenarnya apa yang kita cari di hidup ini? Cuan, cita-cita, atau cinta? Atau jangan-jangan kita cuman sibuk ngejar sesuatu yang bahkan kita sendiri gak ngerti kenapa ngejar itu. Gue pernah mikir, kalau AI bisa kerja 24 jam tanpa ngeluh, kalau robot bisa trading 10.000 kali lebih cepat dari kita, berarti manusia itu kalah. Tapi kalau lu ukur pakai rasa, manusia itu masih menang telak. Karena sampai sekarang belum ada mesin yang bisa patah hati lihat saham anjlok. Belum ada AI yang bisa ngerasain ngopi jam 12 siang bolong ini terus sambil mikir, anjir hidup gua mau kemana sih? Dan justru bro, di momen-momen absurd itu kita sadar manusia itu bukan tentang efisiensi. Manusia itu tentang mengalami, merasakan jatuh, ngerasain gagal, ngerasain galau, dan tetap bangun lagi. Walaupun nggak selalu tahu ya arah mana yang benar. Makanya sebelum kita bahas soal cuan, saham, dan investasi, kali ini saya akan membawakan sesuatu yang agak berbeda ya. Tapi sebetulnya ini masuk ke ranah psikologi trading. Kita mau ngobrol dulu, ngobrol santai soal antara AI, uang, dan hakikat kehidupan. Karena kadang yang lebih penting dari nanya saham apa yang lagi naik adalah nanya sebenarnya lu sendiri atau gua sendiri lagi naik atau cuma jalan di tempat. Gue inget ya, waktu pertama kali nyobain AI, gue ketik beberapa perintah untuk membenahi kode program yang gue buat karena ada sesuatu yang salah. Biasanya gue cari ini di Stack Overflow, itu butuh waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari jika rumit. Tapi dengan AI itu bisa dengan lebih mudah. Dan itu bikin gue mikir, wah ini bukan cuma teknologi, ini adalah ancaman pekerjaan gue sendiri. Tapi setelah melewati fase panik itu, gue sadar satu hal, AI itu bukan pengganti, tapi ya pembantu kita. AI itu emang lebih cepat ya, AI emang lebih akurat, AI bahkan bisa bikin analisis pasar, nulis email, sampai minta maaf ke klien, bikin template minta maaf maksudnya ya. Tapi AI nggak pernah ngerasa salah, nggak pernah ngerasa beneran minta maaf, dia cuman data gitu. AI nggak punya rasa takut salah, nggak punya rasa malu. Atau ketika dia kirim sinyal baik, kalian salah, tapi dia nggak akan ngerasa bersalah. AI memang bisa bantu lu kerja, tapi AI nggak bisa bantu lu menemukan makna dari kerja itu. Dia bisa bantu lu bikin duit, tapi nggak bisa bikin lu ngehargain duit. Karena yang bikin duit itu berharga bukan nominalnya teman-teman, tapi cerita di balik kenapa lu kejar itu. Lu kerja keras bukan cuma buat beli rumah, tapi buat ngerasain gimana lu pulang kan. Lu cari cuan bukan buat cuma beli barang, tapi buat bisa traktir orang tua lu, istri lu, pacar lu, temen lu, tetangga lu, atau bahkan beberapa orang lainnya. Dan itu bro, yang nggak bisa dikasih sama AI. Jadi kalau lu masih khawatir diganti dengan AI, santai bro. Selama lu masih bisa punya rasa, punya jiwa, selama lu masih bisa ketawa pas market lagi boncos dan masih bisa bilang ya udahlah, hidup kan tetap jalan, lu nggak akan pernah tergantikan. AI itu cuman alat, dan alat cuman sekuat orang yang pegang. Jadi AI itu bukan kuat karena dirinya sendiri, tapi karena yang kontrolnya dia. Dan jadi kalau kita pikir-pikir bro, AI itu kayak Superman zaman sekarang. Dia itu kuat, cepet, pinter, nggak capek. Tapi ya itu, dia juga kosong. AI itu nggak punya rasa lapar, nggak punya rasa rindu, dan nggak pernah benar-benar merasa dicintai atau ditinggalin. Sementara manusia itu punya hal yang namanya rasa lapar.
atau kadang-kadang dia lapar, kadang dia kenyang, kadang semangat, kadang pengen nyerah, kadang yakin, kadang takut, kadang baru gajian 2 hari udah habis bokeh. Itulah manusia, bro. Bukan seperti bug di sebuah sistem, tapi menurut gua itulah manusia. Justru di situ hidup itu terasa hidup, karena lu bisa ngerasain naik turunnya emosi, lu bisa gagal dan tetap bangkit. AI bisa belajar dari data, tapi manusia belajar dari rasa sakit. AI bisa memprediksi pola, tapi manusia bisa berani tanpa jaminan. Jadi walaupun tanpa data, dia bisa berani aja, karena dia punya critical thinking, dia punya rasa, dia punya tahu ini salah atau enggak gitu. Kalau AI jalan karena algoritma, manusia jalan karena harapan. Makanya bro, lu jangan minder kalau ngeliat AI makin jago, karena tujuan kita hidup ini bukan cuma jadi efisien. Tujuan kita adalah mengalami kadang benar, kadang salah, kadang untung, kadang rugi, kadang ditolak, kadang ya kita pasti diterima juga, karena nggak selalu manusia itu ditolak. Yang penting berusaha. AI itu canggih, tapi dia nggak pernah yang namanya ngerti rasa patah hati, terus move on sambil ketawa. Dan mungkin itulah kenapa manusia itu lebih hidup daripada semua AI yang ada di dunia. Banyak yang berpikir duit itu penting ya. Gue ulang, duit itu penting. Tapi duit itu ibarat kayak cabai rawit ya. Sedikit kurang pedes, kebanyakan malah sakit perut. Banyak orang berpikir kalau gue punya lebih banyak uang, hidup gue bakal tenang. Padahal bro, punya banyak duit tanpa ngerti kenapa lu cari duit itu kayak lu punya jet pribadi tapi nggak tahu mau terbang kemana. Uang itu ibarat bahan bakar ya, tapi arah perjalanan lu sendiri tetap lu yang nentuin. Kalau enggak, ya endingnya lu nanti ya akhirnya nongkrong di kafe, ngopi, bengong, bingung kenapa gue mesti kesini, cuman healing atau apa gitu. Bukan di tempat yang beneran lu impiin. Atau bahkan lebih parah, ini endingnya malah di Shopee, check out keranjang tengah malam, beli barang yang 2 minggu lagi lu bakal sesalin. Gue bukannya anti duit ya, malah sebaliknya, duit itu bisa bikin gue beli waktu, beli kenyamanan, beli pilihan. Tapi jangan salah, duit nggak bisa beli rasa lega pas lu maafin diri lu sendiri. Duit nggak bisa beli senyum tulus pas lu nemenin orang tua lu makan walaupun sederhana. Karena apa? Karena hidup yang lu cari itu bukan ada di saldo. Hidup yang lu cari itu ada di rasa. Nabung itu penting, investasi itu penting, tapi jangan lupa lu pupuk juga perasaan diri lu sendiri, bro. Pupuk juga perasaan-perasaan orang di sekitar lu. Karena pas tua nanti, yang lu hitung itu bukan cuman berapa lot saham yang lu pegang, tapi berapa banyak momen ketawa yang pernah lu tabung. Kita udah ngobrol banyak hari ini, bro. Mulai dari AI, duit, sampai soal kenapa hidup kadang itu kayak roller coaster. Dan mungkin setelah semua obrolan panjang ini, cuma ada satu hal yang mau gue kasih ingat ke lu. Bertanya itu bukan tanda lu lemah. Bertanya itu tanda bahwa lu masih hidup. Karena orang yang udah mati rasa gak akan nanya lagi, gak peduli lagi, gak punya mimpi lagi. Jadi kalau hari ini lu nanya, gue lagi jalan kemana sih ini? Apa yang bener-bener sebenarnya ini gue cari gitu. Kenapa gue masih bertahan? Itu bukan tanda lu lemah, itu tanda lu masih manusia seutuhnya. Dan bro, hidup itu bukan soal sampai duluan, bukan soal siapa yang finish paling cepet. Hidup itu soal ngerasain setiap langkah. Mungkin kadang langkahnya ringan, kadang berat, ibarat kayak lu bawa utang cicilan. Kadang lu tertawa, kadang lu diem. Tapi selama lu masih jalan, ya masih ada kemungkinan lu bisa menang. Dan gue yakin lu pasti bisa menang. Investasi terbaik itu bukan cuman di portfolio saham lu, tapi di kesadaran lu bahwa lu hidup, lu bertanya, dan lu bisa merasakan.
Dan di saham otodidak ini kita belajar bukan cuma tentang market aja. Kita belajar juga tentang psikologi, tentang bumi. Tapi lebih daripada itu, kita bisa belajar tentang jadi manusia yang utuh. Bukan manusia yang cuma ngejar angka kosong. Dan terima kasih buat kalian yang udah nemenin gua ngobrol santai hari ini dan nyimak video ini. Kalau lu ngerasa obrolan ini nyentuh ke sedikit sisi lu, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh dengerin ini juga. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap bertanya, tetap kritis, dan tetap jadi manusia yang otodidak, bukan cuma di saham tapi di hidup lu. Sekian dari gua. See you.